pimpin dengan doa dulu. Seperti kebiasaan, saya akan pimpin dengan iman Kristiani. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang memang berbeda keyakinan dan bisa mengikuti dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa dulu dan mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di sore hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Di minggu yang kedua ini kami boleh kembali kuliah dan kami boleh belajar bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami dari awal hingga akhir perkuliahan nanti, dan biarlah Tuhan apa yang akan kami pelajari sore hari ini dan hingga malam nanti boleh menjadi berkat buat kami dan kami boleh mengaplikasikan apa yang kami pelajari sehingga itu berguna buat kami. Terima kasih. Kami juga sudah untuk dosen yang akan mengajar. Berkati untuk Pak Surya dan juga Bu Hana. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati selalu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, mungkin yang belum on cam silahkan teman-teman kalau bisa on cam ya, karena saya minta tolong teman-teman bisa kita saling sharing ya. Sekali lagi saya di sini bukan yang paling merasa bisa gitu. Saya yakin teman-teman jauh mungkin lebih bisa gitu. Nanti sambil berjalan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan teman-teman langsung interrupt aja. Jadi teman-teman boleh langsung tanya. Karena sesi saya sebenarnya hanya sekedar membantu sebetulnya, saya bukan mengajar tapi lebih banyak membantu teman-teman. Oke, nggak apa-apa kalau ada yang masih, tapi kalau bisa on cam silahkan on cam. Nanti karena saya harus dokumentasi gitu ya, nanti sebelum kelasnya selesai saya harus dokumentasi. Kemudian sebelum kita mulai teman-teman saya ingatkan kembali tolong teman-teman bisa absensi di formnya. Karena kalau nanti teman-teman nggak absensi itu akan terhitung di absensi kehadiran. Jadi jangan sampai teman-teman nilainya itu berkurang hanya gara-gara teman-teman nggak ngisi absensi. Selain yang di dosen ya, kalau di dosen kan teman-teman langsung menggunakan siasat. Nah sementara yang di kelas ini teman-teman tolong juga absensi, tadi sudah saya informasikan hanya nama dan NIM. Karena mungkin saya melihat sudah teman-teman kayaknya hampir semua sudah bergabung di grup. Oke ya, itu lalu kemudian teman-teman untuk perkuliahan teman-teman tidak perlu cari linknya, jadi semua link perkuliahan sudah saya update di grup WhatsApp kita. Gitu ya, jadi teman-teman silahkan lihat di grup WhatsApp-nya. Kalau memang masih ada yang belum join, please teman-teman bisa informasikan ke saya, atau mungkin orangnya langsung diminta untuk langsung WA ke saya, supaya bisa langsung di grup. Itu aja teman-teman. Oh, selamat sore Bu Hana. Ya. Selamat sore Pak. Ya. Untuk link absensi di mana ya? Link absensi sudah saya berikan di grup WhatsApp. Yang untuk kelas ini ya, nanti kalau untuk yang kelas dosen otomatis nanti akan di-share melalui siasat pasti. Tapi untuk yang link yang di kelas ini sudah saya informasikan di grup, lalu ini mungkin saya share ulang aja di chat aja. Mungkin karena mungkin ada beberapa teman yang baru bergabung, saya kira mungkin supaya cepat teman-teman nggak usah pindah-pindah ke WhatsApp dan segala macam. Ini sudah saya juga coba untuk ulang lagi di chat ya. Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Manggilnya jangan Pak ya Mas. Saya masih muda. Jadi kita sama-sama masih muda. Oke, sore ini agendanya saya akan ulang sebentar apa yang minggu lalu kita sama-sama belajar. Kalau memang teman-teman yang sudah berhasil instalasi, saya kira ini nggak masalah, tapi saya akan secara cepat aja. Jadi minggu lalu sebetulnya kalau teman-teman yang mungkin baru bergabung atau mungkin karena baru masuk dari adjustment, minggu lalu sebetulnya kita hanya belajar mengenai pengenalan dan instalasi platform yang digunakan di kuliah Big Data Analysis. Jadi platformnya sebetulnya ada Python, kemudian Jupyter Notebook dan Google Colab. Tapi mungkin nanti dari dosen itu sudah menginformasikan bahwa mungkin ada satu tambahan lagi menggunakan Kaggle. Jadi ini saya akan sedikit akan berikan ilustrasinya juga yang Kaggle. Jadi sebetulnya ada itu, kalau yang Kaggle sama dengan Google Colab, jadi teman-teman nanti harus punya akun dulu. Saya langsung cepat aja teman-teman. Jadi instalasi Python, yang pertama harus lakukan instalasi Python terlebih dahulu. Jadi kemarin sudah saya share. Jadi ini kalau teman-teman tanya, handout-nya ada di mana Kak? Handout-nya sudah saya berikan juga di grup. Tapi mungkin saya akan coba untuk kirim ulang di grup ya, mungkin karena ada beberapa teman yang mungkin baru join. Jadi saya akan coba, karena saya menunggu sampai hari ini dulu supaya saya nggak bolak-balik harus upload. Sorry, teman-teman bisa juga nggak usah saya upload ulang, tapi teman-teman langsung aja di grup WhatsApp itu sudah ada
di deskripsinya silahkan teman-teman langsung buka link itu aja. Sudah ada semua di sana. Ya, jadi silahkan teman-teman bisa download dari buka linknya di deskripsi grup WhatsApp kita yang di BDA ya. Ini jadi kemarin teman-teman diminta untuk masuk ke page ini. Saya agak cepat ya teman-teman karena memang kita batasan waktu hanya 1 jam. Nanti setelahnya saya akan gunakan untuk maju. Kemudian nanti teman-teman akan masuk ke website dari Python seperti ini. Nanti teman-teman akan silahkan bisa sekali lagi bisa nanti pilih kalau ada Windows, Linux, Mac OS dan juga sistem operasi yang lain. Yang saya bahas sekali lagi adalah atau yang saya buat di Hangout itu sebetulnya adalah yang Windows. Nah kemudian setelah nanti teman-teman masuk ke sini, kemudian nanti teman-teman juga harus pilih apakah itu 32 bit atau 64 bit. Itu tergantung dari laptop atau PC yang teman-teman pakai. Kemudian nanti, nah ini dia, kalau untuk yang Windows seperti ini. Kalau memang untuk pakai 64 bit ya teman-teman tinggal pilih aja menggunakan yang ini. Kalau 32 bit ya teman-teman tinggal klik seperti itu. Ya kemudian ini untuk instalasi Python-nya seperti ini. Lalu kemudian teman-teman kalau udah selesai kemudian download. Nah kemudian setelah di-download kemudian teman-teman buka hasil downloadan Python-nya itu seperti biasa lah. Kemudian install. Seperti ini caranya. Kemudian satu yang mungkin kembali saya ingatkan, ketika install teman-teman yang bagian bawah itu harus diklik ya, yang add Python execute path. Itu supaya mudah teman-teman untuk mencari Python-nya ketika nanti kemudian digunakan. Itu aja sebetulnya. Lalu kemudian diinstal seperti biasa, saya yakin teman-teman sudah bisa lah instalasi. Kemudian setup-nya akan seperti ini. Kalau betul teman-teman akan menemukan step ini, step progress seperti ini. Lalu kemudian kalau sudah selesai, tolong teman-teman jangan lupa nanti di akhir itu di akhir instalasi kemudian akan ada disable path length limit seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah selesai, jangan lupa ini harus diklik. Ini supaya teman-teman tidak dibatasi dengan path yang ada di, jadi bisa dibuka di path di mana teman-teman nanti install. Kalau enggak, ini nggak bisa dibuka nanti. Itu lalu kemudian setelah itu kalau sudah selesai otomatis dia akan keluar seperti ini. Seperti biasa lah kalau teman-teman install program apapun sama, sebetulnya konsepnya sama. Lalu kemudian ini hanya untuk verifikasi. Kemarin ada pertanyaan sih memang ketika kuliahnya selesai ada beberapa orang yang tanya, Kak, kalau untuk lakukan verifikasi gini emang harus Kak? Sebenarnya enggak juga sih. Jadi nanti kalau memang teman-teman sudah Python yang terinstall, ya ini hanya untuk memastikan saja sebetulnya. Karena kemarin ada kasus yang dimana dia ketika dicek versinya mungkin malah nggak keluar tapi misalnya berhasil juga ya. Tapi sebetulnya ini hanya untuk verifikasi. Nah seperti ini, kalau teman-teman nanti sudah selesai, dari command prompt itu teman-teman akan bisa cek kalau Python-nya sudah terinstall. Ini hanya salah satu cara aja untuk memastikan saja bahwa memang Python-nya sudah terinstall. Jadi dari command prompt atau nanti kemarin itu perintah perintah prompt kalau nggak salah ya. Kemarin karena ada yang pakai bahasa Indonesia, nah itu tolong teman-teman juga perhatikan. Itu kasus juga kemarin kalau tidak menggunakan, maksudnya di laptopnya tidak menggunakan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia, jangan ketik command prompt, nggak ketemu nanti pasti. Jadi perintah prompt itu kemudian command itu kan bahasa Indonesia perintah, kemudian di prompt, kemudian ketik, lalu kemudian teman-teman masuk ke prompt ini. Kebetulan saya install Python-nya di C. Ini untuk setiap laptop dan setiap PC pasti berbeda. Teman-teman akan punya tempat yang atau lokasinya itu berbeda-beda. Ya, ini bukan jadi patokan, tapi yang jadi patokan adalah versinya ini. Kalau sudah keluar, berarti otomatis sudah oke, Python sudah terinstall. Langkah kedua, kemudian teman-teman akan instalasi Jupyter Notebook. Nah, kemudian instalasi Jupyter Notebook-nya, teman-teman itu pertama kali lakukan ini. Jadi lakukan instalasi dulu virtual environment-nya. Jadi ini tujuannya adalah menyediakan environment untuk si Jupyter. Ini yang untuk npip install upgrade pip segala macam nggak perlu. Saya hanya ngecek aja bahwa memang pip saya itu adalah package di Python. Jadi itu memastikan bahwa package ini sudah paling update. Nggak perlu seperti itu, nggak perlu. Langsung aja pip install virtual env. Kemudian setelah itu kemudian dia akan lakukan instalasi secara otomatis begini. Otomatis. Nah ini. Jadi progresnya akan keluar lah intinya. Ya kalau nggak keluar progres berarti ada masalah. Mungkin ada kesalahan atau teman-teman mungkin ada sesuatu yang nggak pas gitu ya di proses instalasinya. Lalu berikutnya kalau oke, dia akan selesai dan dia akan kembali ke sini. Kembali ke drive semuanya. Kalau
sudah seperti ini berarti otomatis virtual environment-nya sudah terinstall untuk Jupyter-nya. Itu kemarin seperti ini langkah yang kedua untuk yang instalasi Jupyter. Lalu berikutnya adalah kalau sudah selesai terinstall ya udah kita akan langsung ketik Jupyter Notebook. Nah kemudian kalau sudah harusnya kalau memang sudah terinstall dengan benar, nanti teman-teman akan otomatis keluar jendela seperti ini, window seperti ini. Kemarin ada beberapa teman yang nanya dan berhasil, sudah berhasil sampai di titik ini dan berhasil sudah berhasil untuk melakukan instalasi. Ya sampai di sini. Kemudian nanti untuk memastikan, ya kemudian klik new ini. Jadi teman-teman nanti klik new, kemudian, nah di sininya harus menggunakan ini Python 3. Jadi kernel ini tujuannya supaya ketika si Jupyter Notebook-nya itu dipakai untuk melakukan coding, karena kita codingnya pakai Python, makanya kemudian kernelnya itu atau kalau kita bilang mungkin kayak bahasa translatornya untuk menerjemahkan perintah itu menggunakan Python ini. Sehingga nanti akan terbaca semua codingnya Python, sehingga itu bisa dieksekusi dan outputnya akan keluar, begitu maksudnya. Diselect, kemudian teman-teman pilih, lalu kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Nah nanti kemudian untuk memastikan saja, kembali untuk verifikasi saja, kalau memang teman-teman klik satu perintah dan perintah sederhana seperti ini, contoh nih print hello seperti ini keluar, ya otomatis berarti instalasi Python, instalasi Jupyter Notebook-nya sudah berhasil. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya platform yang kedua setelah Jupyter Notebook-nya adalah Google Colab. Google Colab ini sangat mudah, jadi teman-teman tinggal masuk ke website google.com. Pastikan teman-teman sudah punya akun dulu ya, akun Gmail tentunya, karena nanti ketika hasilnya di save atau disimpan itu dia akan masuk ke G Drive. Itulah alasannya kenapa dia harus pakai akun Gmail, gitu ya. Kemudian seperti ini caranya sama dari Google, teman-teman tinggal ketik Google Colab, lalu kemudian setelah itu ya nanti klik aja kalau ada Google Colab seperti ini dari Google, teman-teman klik. Kemudian setelah itu, nah ini tampilannya akan seperti ini. Nah tampilan ini mungkin akan berbeda kalau teman-teman pertama kali baru masuk gitu ya. Kalau ini tampilannya keluar seperti ini karena ini adalah history dari file yang sudah pernah dikerjakan dan sudah dibuka. Jadi ini yang teman-teman lihat agak berbeda nanti. Kalau yang pertama kali ini nggak keluar seperti ini. Jadi ini nanti kalau teman-teman ikuti aja, kalau baru pertama kali buka Google Colab nanti teman-teman ikuti saja. Selama akunnya sudah ada, dia tidak perlu instalasi apapun. Itu kelebihan dari Google Colab. Jadi teman-teman tidak usah lakukan instalasi apapun, teman-teman tinggal gunakan Google Colab-nya, kemudian klik notebook baru. Kemudian nanti akan keluar seperti ini nanti. Kalau berhasil, sama dengan mirip dengan yang Jupyter Notebook tadi, juga akan keluar sel seperti ini. Nah itu tandanya Google Colab yang sudah kita buat itu sudah bisa digunakan gitu. Otomatis kalau ini kita ketik di selnya, otomatis harusnya bisa jalan sih. Karena dia nggak butuh instalasi apapun. Ya jadi itu sekilas, saya memang harus agak cepat karena waktu saya juga terbatas. Itu sekilas dua platform yang saya kenalkan di minggu lalu. Mungkin teman-teman yang baru menyusul, nanti silahkan sekali lagi buka di deskripsi grup. Di situ sudah ada link-link untuk kuliah, link untuk materi dosen maupun materi untuk kelas asistensi BDE. Ya tolong buka di situ, kemudian teman-teman silahkan download. Handout-nya sudah ada di sana, sudah saya upload. Nanti yang hari ini memang saya tidak berikan dalam bentuk handout karena hari ini saya langsung dalam bentuk coding, sehingga nanti mungkin saya akan upload codingnya setelah perkuliahan. Itu sekilas yang, nah sebetulnya kita akan masuk ke lampiran dasar ini. Nah kalau teman-teman nanti lihat sebetulnya sudah ada, jadi handout-nya sudah jadi satu gitu dengan yang di minggu lalu sebetulnya. Tapi saya tidak akan membacakan satu persatu karena terlalu lama teman-teman. Nah sekarang mungkin saya minta tolong teman-teman untuk buka Jupyter-nya teman-teman. Jadi sambil berjalan saya akan buka Jupyter. Saya tidak akan ke Google Colab dulu karena mungkin saya lebih ingin mencoba teman-teman. Google Colab kan gampang ya. Tapi saya coba ingin teman-teman sambil mengikuti. Coding tidak saya berikan dulu supaya teman-teman bisa mengikuti dulu. Silahkan teman-teman bisa masuk ke Jupyter notebook-nya teman-teman masing-masing. Sambil mengikuti ya.
Mas, ini kalau saya pakai Google Colab boleh ya, Mas? Boleh, silahkan. Tapi apa namanya? Saya memang menggunakan Jupyter Notebook, tapi ya silahkan aja. Tapi kalau bisa sih, kecuali kalau belum diinstal ya, masih baru. Ini saya udah install tapi di device lain, Mas. Jadi ini kan saya pakai device lain, pakai Colab dulu boleh ya? Oke. Tapi kalau memang teman-teman yang lain bisa ikuti dengan Jupyter Notebook, teman-teman silahkan buka Jupyter Notebook-nya dulu ya. Oke, saya akan coba masuk dulu teman-teman. Sebentar. Apakah ini? Ya, ini adalah Jupyter Notebook-nya. Apakah sudah kelihatan belum ya? Apakah teman-teman sudah bisa melihat? Sebentar, ini masih. Ya, sudah bisa terlihatkah teman-teman? Sudah bisa terlihat ya. Oke, silakan. Oke, kalau teman-teman sudah bisa melihat, sore ini saya akan langsung share gitu ya, kita sama-sama belajar hal-hal yang dasar dulu. Nanti minggu depan baru saya akan ajarkan untuk yang ini implementasinya kayak apa sih gitu di data science-nya. Tapi terlebih dulu kita mungkin belajar dulu dari basic gitu ya. Sekali lagi saya mohon kesediaan dengan kerendahan hati teman-teman yang sudah jago gitu ya. Karena saya yakin teman-teman FTI dan elektro pasti udah ngerti banget gitu ya. Lah cuma gini aja mas. Ya oke lah, tapi saya sekali lagi saya mohon kesediaan dan kerendahan hati teman-teman untuk bisa ikuti dulu supaya sekali lagi teman-teman bisa punya pemahaman yang sama. Baik, saya akan mulai pelan-pelan teman-teman. Nanti sambil saya akan bagikan ini di chat ya. Jadi yang pertama mengenai sebelum kita masuk ke Python, pertama kita harus tahu dulu gitu yang hal yang paling dasar. Nah, yang pertama ini saya akan coba sajikan dengan menggunakan ini. Jadi gimana sih caranya menggunakan definisi variabel Python? Sebetulnya sederhana sekali sih. Yang disebut sebagai variabel ya ini. Ini yang disebut sebagai variabel, teman-teman bisa lakukan dengan beberapa cara. Ini sudah saya ketik. Nanti kalau teman-teman, silahkan teman-teman sambil bereksplorasi ya. Mau diganti apapun, mau diganti namanya silahkan. Ini saya send langsung tapi satu persatu. Sudah saya send di chat. Silahkan teman-teman itu kopikan. Jadi nanti teman-teman, nah kalau jangan lupa kalau teman-teman di Jupyter, itu di run-nya langsung menggunakan ini aja. Ini di run. Jadi seperti itu ngerannya. Nah itu dia akan keluar ada beberapa variabel gitu ya. Ada beberapa variabel yang sudah jadi kalau teman-teman run, dia akan keluar variabelnya seperti itu. Jadi itu yang pertama sudah saya upload di grup ya. Jadi ini sudah saya coba untuk run, jadi tinggal teman-teman run. Nah, kemudian ini teman-teman, ini kan komentar. Nah, saya mungkin harus jelaskan dulu supaya nggak ketinggalan. Jadi ini adalah sel. Jadi ini adalah sel yang saya uploadnya adalah sel. Selnya adalah tempat untuk teman-teman nanti ketik codingnya. Sama dengan Google Colab. Intinya kalau teman-teman sudah paham ini pasti Google Colab itu lebih mudah. Nah, kemudian gimana caranya buat komentar? Ini agak berbeda dengan yang di Google Colabs. Maksudnya bukan komentar ini ya, bukan komentar yang istilahnya ini ya, tapi saya mau memberikan teks bentuknya. Nah, itu teman-teman nanti menggunakan menggunakan markdown ini. Jadi nanti di sel yang ini itu harusnya akan keluar ada semacam menu seperti ini. Kemudian teman-teman nanti gunakan markdown. Nah, dari markdown ini teman-teman nanti bisa ketik. Jadi nanti ini cara menulis variabel misal. Nah, ya teman-teman bisa jadi buat seperti ini. Itu bisa. Ini teman-teman tinggal buat. Ya, jadi ini kayak semacam teks ngasih judul begitu. Jadi kalau kita jadi programmer supaya memudahkan gitu di awal kalau lagi belajar mungkin ini akan lebih mudah. Gunanya untuk apa sih, Kak? Gunanya seperti ini. Saya mungkin agak mencet sedikit ya. Ini supaya memberikan kayak semacam batasan. Jadi contohnya saya sudah masuk ke sintaks elif misalnya. Jadi kita tahu berarti yang di atasnya itu subtopiknya sudah berbeda lagi begitu. Ini yang biasa saya lakukan. Beda dengan komen yang ini ya. Nanti saya juga akan ini adalah komen yang biasa. Ini adalah komen untuk memberikan komen di selnya, tapi ini bukan di selnya. Yaitu yang pertama. Lalu kemudian yang perlu teman-teman ketahui juga adalah ini mungkin nanti. Nah ini. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan, ini kan baru satu ini ya. Kemudian yang kedua nanti ini contohnya. Saya akan, karena ini sudah umum sekali, silakan teman-teman nanti bisa. Ini saya kirimkan juga, itu hanya untuk print seperti tadi. Nah sekarang kalau misalkan ini sudah selesai Kak, terus kemudian saya mau nambah
barisnya gimana? Saya mau turun lagi, kemudian saya mau coding lagi dengan sel yang baru. Teman-teman bisa lakukan insert cell below seperti ini. Nah, itu dia. Ya, sekali lagi saya ulang. Ini untuk hapusnya pakai menggunakan seperti ini. Jadi, Anda klik dulu selnya, kemudian teman-teman lakukan seperti ini. Ya, seperti ini kira-kira. Jadi, kemudian teman-teman akan bisa mendapatkan sel yang baru. Lalu kemudian misalkan teman-teman mau ketik apa, misalkan print lagi, misalkan apa ya, saya belajar Python misal seperti ini. Jadi itu adalah cara untuk membuat sel baru. Runnya sama, nah dia akan keluar hasilnya di bawah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya kira ini mudah. Terus kalau misalkan mau teman-teman mau ngasihnya dari bawah ini, kemudian supaya di atasnya ada, ya tinggal dibalik aja. Nah ini dia. Kalau tadi kan ini kan dari baris pertama kemudian disisipkan di bawahnya. Nah sekarang kebalikannya, kalau misalkan ini di antara sel 1 dan sel yang kedua ini teman-teman menyisipkan di tengah-tengahnya, gunakan yang apa namanya, kebalikannya. Jadi dia akan ada sel baru. Ya seperti itu. Jadi ini adalah cara paling mudah untuk mendefinisikan variabel. Ini yang disebut sebagai variabel ya, name, kemudian my name seperti ini adalah contoh-contoh variabel. Jadi variabel nanti akan digunakan, pasti kita akan ketemu dengan ini. Karena kalau coding otomatis kita harus buat variabel. Dan variabel itu bisa berupa, nanti akan saya jelaskan tipe-tipe datanya, tapi ini adalah salah satu caranya aja, pada beberapa cara untuk membuat variabel. Kemudian ini adalah print. Print adalah untuk memberikan, jadi dia akan, namanya aja print, jadi dia akan mencetak kalimat string yang ada di sini. Misalnya seperti ini dan seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman coba, ini akan keluar seperti ini. Ini sekaligus teman-teman sambil bisa ikuti ya, kalau teman-teman bisa. Sambil saya kopikan, teman-teman bisa nanti ambil langsung dari chat. Ya ini kalau lebih dari satu baris seperti ini. Ada banyak cara sebenarnya teman-teman untuk print dan juga untuk membuat lebih dari satu baris. Cuman ini mungkin yang paling mudah dulu yang saya coba untuk berikan. Ya, kemudian saya kira ini masih mudah. Lalu kemudian berikutnya ini. Nah, sekarang saya buat variabel dengan nama X. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu bahwa ketika teman-teman berhadapan dengan variabel seperti ini, maka teman-teman harus tahu variabel ini nanti berupa integer, float, string, atau boolean. Nanti selanjutnya saya akan ajarkan, tapi ini adalah caranya untuk mendefinisikan variabel. Jadi misalnya seperti ini berarti otomatis nilai X itu sama dengan 5. Jadi variabel X itu punya nilai itu 5. Lalu kemudian Y ini itu dia karena sama dengan string hello world, jadi otomatis nanti Y itu akan punya nilai berupa string, yaitu hello world ini. Hello, world, kemudian tanda seru ini. Nah ini adalah, kemudian kalau kita print, ya otomatis ini adalah cara untuk menampilkan variabelnya, nilainya. Jadi kalau kita print X-nya, berarti nilai X-nya adalah 5, sementara yang Y-nya itu akan keluar hello world seperti ini. Nah ini adalah salah satu contoh penerapan pembuatan variabel yang paling sederhana. Jadi contoh kita mau melakukan print, yang mau di print kan pasti variabel, nggak mungkin kita langsung 5-nya, nah sehingga kita butuh variabel ini. Ya, jadi ada X dan Y ini contoh, teman-teman bisa buat contoh-contoh yang lain tentunya ya. Jadi yang saya sajikan di sore ini memang sangat dasar, tapi ini yang sering digunakan. Saya akan coba rangkumkan dengan apa yang sering digunakan. Seperti itu, ini yang baris yang ke berikutnya. Nah, sekarang adalah teman-teman harus berhati-hati ketika berhadapan dengan, saya kira mungkin nggak cuma di Python sih sebetulnya ini. Pasti di C, kalau teman-teman belajar C, Java, lalu yang lain juga sama gitu ya. Bedakan antara variabel yang upper dan lower case. Jadi maksudnya untuk yang huruf kecil dan huruf besar ini berbeda. Meskipun ini sama-sama A, tapi karena yang satu ini adalah A kecil dan yang satu adalah huruf A kapital, maka ini teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai kemudian nanti ketika teman-teman buat variabel, itu antara upper dan lowernya itu kemudian tertukar misal. Karena seringkali mungkin karena kita sudah panjang codingnya, kemudian kita lupa di tengah-tengah ini tadi pakai apa, yang pakai lower atau yang uppercase.
Jadi Python itu ternyata adalah case sensitif, sehingga variabelnya itu tidak bisa disamakan gitu ya antara yang lower dan uppercase. Ini catatannya seperti ini ya. Ini adalah komennya. Kalau teman-teman lihat, ini adalah komen. Jadi sekali lagi bukan komen yang seperti saya jelaskan pertama tadi ya. Ini adalah komen di mana teman-teman bisa membuat komen di dalam selnya. Ini tujuannya adalah supaya mempermudah kita untuk trace atau kemudian memberi informasi ke kita gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah jago mungkin nggak pernah pakai ini, jarang mungkin ya. Tapi saya sampai hari ini pun masih menggunakan ini supaya ketika teman-teman nanti melakukan coding sudah panjang sampai misalkan sampai 600 baris, 1000 baris gitu, kita tetap bisa tahu urutan logika program kita. Sehingga kalau misalnya ada yang error pun, kita bisa dengan mudah itu trace dan kita lebih mudah untuk menyelesaikan kesalahannya. Itu lalu berikutnya adalah ini. Saya agak cepat teman-teman ya, karena memang waktunya terbatas dan saya sajikan hal-hal yang penting saja. Kemudian jenis tipe data. Nah, ini ada 4 tipe data yang teman-teman harus tahu. Di Python itu ada 4 tipe data utama. Yang pertama adalah integer, itu bilangan bulat. Jadi integer ini kalau bahasa Indonesia adalah bilangan bulat. Ini adalah bilangan. Nah, teman-teman sambil kalau memang yang masih belum baru pertama kali, mungkin bisa teman-teman sambil belajar seperti ini. Ini adalah bilangan desimal atau koma maksudnya, float. Kemudian adalah berupa string. String itu seperti ini, jadi ada kata-kata, kemudian di antara tanda petik ini ada huruf atau nama atau karakter begitu ya, disebut sebagai string. Lalu kemudian yang terakhir adalah boolean. Boolean itu dia nanti hanya menghasilkan hasil berupa 0 dan 1, true atau false. Jadi ini hasilnya hanya ada 2, true atau false. Seperti ini. Ini saya akan share ke teman-teman. Ini yang variabel saya juga akan share di chat. Silahkan teman-teman nanti bisa ikuti dari chatnya. Ini yang beda variabel tadi. Lalu kemudian ya, ini sekarang kita masuk di sini, baru sampai di sini. Ini adalah jenis tipe datanya. Jadi ini kalau teman-teman berhadapan dengan sudah menggunakan Python-nya secara penuh, teman-teman nanti akan banyak berhadapan dengan keempat tipe data ini. Nanti saya akan tunjukkan. Ya, jadi ini sekarang adalah contohnya. Kalau yang boolean seperti ini. Jadi misalkan ini contoh sederhananya saja. Jadi misal saya punya 2 bilangan, yaitu x itu 5 dan y-nya 10. Nah kemudian saya akan cek apakah nilai x-nya itu apakah lebih kecil daripada yang y. Kalau dia lebih kecil, kalau dia betul lebih kecil, maka dia harusnya logikanya akan keluar true atau 1. Kalau 0 itu berarti false. Nah, kita lihat kita akan lihat 5 itu apakah lebih kecil daripada 10 ya, kita pasti tahu lah kalau 5 itu pasti lebih kecil daripada 10. Nah, kemudian ini dia, ini yang disebut sebagai variabel tadi. Nah, teman-teman sekarang bisa melihat ini adalah contoh penerapan variabelnya yang sudah mulai digabung dengan penggunaan print. Jadi kalau teman-teman lihat, dan ini sudah ada tanda operator lebih besar, lebih kecil, itu sudah mulai digunakan. Nah, karena dia 5 memang lebih kecil daripada 10, maka otomatis dia akan menghasilkan nilai true. Kemudian misalnya saya ubah, misalkan saya ubah dulu. Misal saya ubah, misalkan ini saya rubah jadi tapi kadang-kadang nggak saya ini ya, nggak saya rubah dulu. Apakah dia lebih besar? Misal, kita coba aja apakah dia akan, keluarnya kan false. Saya rubah tandanya aja. Jadi dia akan menghasilkan nilai false pasti, karena 5 memang nggak mungkin lebih besar daripada 10. Tapi saya ingin mencoba aja bahwa memang program ini berjalan. Jadi ini adalah sekali lagi ada 4 tipe data: integer, float, string, dan boolean. Ya, kalau ditanya apakah yang keempat ini sering digunakan, Kak? Ya, pasti kita akan berhadapan dengan 4-4-nya. Karena ini adalah dasar sekali. Itu mungkin sampai di sini. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Apakah ada yang bertanyakan? Tidak ada, Kak. Belum ada ya. Saya lanjut aja, teman-teman. Nanti seberapa yang bisa kita selesaikan, mungkin kita selesaikan dulu. Kemudian ini adalah sama
tadi adalah penerapan dari yang tadi ya. Jadi jumlah, saya hanya membuat penjumlahan biasa, ada variabel namanya jumlah, kemudian 4 ditambah 5, maka kalau kita run, ya hasilnya akan keluar 9 seperti ini. Ya sambil teman-teman sambil berjalan, teman-teman bisa ngikuti dulu. Karena memang waktu saya sangat terbatas, hanya sampai jam 7. Kemudian kalau pengurangan sama, ini saya tetap akan share dulu. Sampai teman-teman nanti bisa kopikan di Jupyter-nya teman-teman. Moga-moga nggak ada yang error ya. Jadi hasilnya kalau 14, kenapa kok 21 ya? 14 dikurangi 7 kan minus dengan minus kan plus. Jadi dia 14 tambah 7 hasilnya adalah 21. Jadi variabel ini kurang variabel kurangnya akan menghasilkan nilai sebesar 21. Kemudian pembagian itu sama. Saya kira juga tidak ada yang spesial ya. Saya hanya membuat apa namanya ini saja. Jadi ada perkalian, pembagian, kemudian seperti itu pengurangan, seperti ini. Ini saya akan share. Silakan teman-teman saya mengikuti bisa apa namanya lihat yang di chat. Ini mudah. Saya kira ini hanya menerapkan dari yang teori yang pertama tadi. Jadi saya menerapkan antara variabel dengan apa namanya gimana kita bisa print. Nah, printnya tidak harus menggunakan print seperti tadi. Kalau di atas kan menggunakan print, ini langsung saya buat dalam jadi variabelnya kemudian saya ketik di bawahnya tanpa menggunakan perintah print. Saya sudah langsung bisa apa namanya cetak hasilnya. Lalu kalau misalnya kita buat dalam bentuk berikutnya, kalau kita buat dalam bentuk seperti ini ya sama sebetulnya. Kemudian kalau ini menggunakan print, jadi saya punya dua variabel A dan B. Saya buat definisi dulu variabelnya, kemudian sama tadi dijumlahkan seperti ini. Jadi ada beberapa variabel, ada dua variabel, kemudian dibuat penjumlahan, pengurangan, perkalian. Pembagiannya ada dua. Ini perbedaannya ya. Jadi kalau di Python itu kalau penjumlahan menggunakan plus, pengurangan menggunakan minus, dan perkalian menggunakan tanda bintang. Lalu pembagiannya ada dua macam. Yang pertama itu satu seperti ini. Nah, bedanya adalah ketika teman-teman nanti lihat sambil ini teman-teman coba di rumah gitu ya. Sambil teman-teman sambil explore, ini berbeda. Dua tanda ini berbeda hasilnya. Jadi teman-teman lihat di sini, bedanya antara pembagian yang pertama apa sih Kak? Kalau ini A dibagi B, itu hasilnya masih menggunakan berupa float atau bilangan desimal 1,6667 gitu. Tapi begitu teman-teman menggunakan pembagian yang kedua ini atau floor divisions, kalau istilah bahasa Inggris itu floor divisions, teman-teman akan melihat bahwa ini dibulatkan. Jadi beda sekali. Ini ya. Jadi perbedaannya kelihatan jelas sekali di situ antara yang di pembagian ini dengan pembagian di sini. Ya saya buatkan dua contoh supaya teman-teman tahu gitu bahwa ternyata di Python ada dua metode ini. Lalu kemudian untuk yang modulo ini adalah hasil dari sisa pembagian. Jadi 5 dibagi dengan 3 itu nanti ada sisanya. Itu modulnya menggunakan persen seperti ini. Itu untuk modulo. Lalu untuk pangkat teman-teman menggunakan seperti ini. Jadi A itu berarti 5, kemudian dipangkatkan 3, hasilnya ada 125. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Ini adalah contoh penggunaan operator plus minus, kemudian kalau perkalian, pembagian, penjumlahan, lalu kemudian sisa dan juga pangkat. Ya, lalu nah kemudian di sini kita kembali bermain dengan variabel sama, tapi sekarang dalam multibaris. Multibaris itu maksudnya sebenarnya kalau dilihat ya sebenarnya efeknya bukan dalam efek secara ini ya, tetapi kalau kita lihat sebetulnya ini hanya berupa multibaris. Jadi nanti dia akan menghasilkan variabel yang dia kemudian tidak hanya satu baris tapi 2 baris. Tapi secara hasil sebetulnya akan sama, hanya jadi dia akan mencetak baris yang baru. Hanya itu yang sebetulnya yang keluar dari perintah yang ini. Itu lalu kemudian yang ini sama seperti tadi. Jadi hasil itu adalah dari ini. Ini saya mencoba menerapkan antara penjumlahan dan perkalian. Teman-teman bisa explore dengan berbagai macam contoh. Kalau di sini otomatis kita bisa lihat bahwa ini 10 tambah 5 dan 15 kemudian dikali dengan 3 hasilnya 45. Jadi variabel hasilnya 45, sementara yang print ini otomatis akan keluar seperti tadi ya. Halo dunia seperti ini. Saya kira untuk contoh-contoh yang mudah-mudahan saya kira mungkin nggak perlu saya kopikan ya, teman-teman sudah pasti paham ini. Itu kemudian, nah ini adalah operator. Jadi
teman-teman selain plus, minus, dan tadi tanda perkalian, penjumlahan, pembagian, ada beberapa operator yang teman-teman harus pahami juga gitu. Jadi di Python itu ada yang menggunakan equal. Jadi ini maksudnya adalah A itu sama dengan B. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Ini yang sering kadang-kadang kebalik dengan ini. Jadi antara A sama-sama dengan B ini, itu akan berbeda hasilnya dengan, ini nggak akan sama dengan yang ini. Nah, ini akan berbeda. Ya. Nah, teman-teman silahkan eksplor di mana bedanya ya. Silahkan teman-teman eksplor, itu akan berbeda sekali nanti. Jadi hati-hati kalau menggunakan dua tanda assignment ini akan sangat berbeda sekali nanti. Antara yang A sama dengan yang A sama dengan B. Ya, dua tanda ini sangat berbeda jauh. Jadi teman-teman nanti hati-hati kalau menggunakan assignment seperti ini. Kalau ini itu biasanya digunakan untuk ini. Jadi ini maksudnya adalah nilai A-nya itu sama dengan ini. Tapi kalau ini itu berarti dia memberikan satu tanda bahwa dia itu memang sama atau equal, sama. Jadi dia nggak menyatakan besarnya variabel, tapi dia menyatakan bahwa kondisi di A dengan yang B ini sudah sama atau equal. Kemudian kalau tanda seperti ini, tanda seru dan sama dengan ini, berarti dia tidak sama. Ya, kemudian tanda lebih besar, tanda lebih kecil, teman-teman pasti lebih tahu lah. Sudah tahu. Mungkin saya akan kopikan supaya teman-teman, karena ini adalah dasar sekali. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk yang hal-hal dasar seperti ini nantinya. Kemudian untuk yang ini ada tanda lebih besar, ini tanda lebih kecil, teman-teman sudah pasti paham lah. Kemudian ada lebih besar dan sama dengan. Jadi ini bedanya dengan yang di atas adalah ini ada tanda sama dengannya. Berarti otomatis, misal nanti A itu apakah lebih besar sama dengan B ya? Ini tergantung nilainya. Berapa misal nanti apakah 5 itu lebih besar sama dengan 6 misal. Berarti 6-nya itu masih ikut. Bedanya di situ. Tapi kalau di sini dia hanya lebih besar. Otomatis nilai-nilai 6 itu sudah nggak diikutkan lagi. Tapi yang lebih besar daripada 6-nya akan ikut. Seperti itu. Ya, jadi ini seperti ini. Kemudian, nah ini tadi yang saya informasikan di awal bahwa ketika nilainya tidak sesuai dengan kondisi ini, maka dia akan mengeluarkan nilai false, true atau false. Jadi saya sudah buat variabel ini, kemudian ketika dicek apakah 5 sama dengan 2? Enggak lah. Seperti itu ya. Kemudian 5 memang tidak sama dengan 2. Betul. Kemudian 5 memang lebih besar daripada 2, true. Kemudian 5 itu lebih kecil daripada 2, kan false. Seperti itu. Kemudian apakah A-nya kan 5, apakah lebih besar sama dengan 2? Ya memang kan. Gitu ya. Karena dia memang mempunyai nilai yang lebih besar daripada 2, seperti itu. Ya, itu beberapa variabel yang ada beberapa operator yang teman-teman akan pasti gunakan. Nanti penerapannya gimana Kak? Nanti kita akan lihat di minggu depan beberapa contoh langsungnya. Inilah sintak-sintak dasar yang saya berikan dulu di hari ini. Kemudian berikutnya adalah sekarang kita beralih ke if, elif, dan else. Nanti kalau memang hari ini belum selesai, karena ini cukup banyak teman-teman. Kalau teman-teman sudah siapkan cukup banyak, nanti sambil teman-teman belajar di rumah. Ya bisa gunakan codingnya ini untuk belajar di rumah. Lalu berikutnya seperti ini. Nah sekarang kita akan berhadapan dengan if, elif, dan else. Sintak if, elif, dan else ini sangat sering digunakan di coding. If itu maksudnya adalah kalau atau jika, bahasa Indonesianya. Elif itu selain itu, kemudian kalau else ya selain daripada dua kondisi ini, apa yang akan dilakukan gitu. Nah, saya langsung jelaskan aja secara singkat. Kalau saya punya variabel, contohnya x sama dengan minus 5 seperti ini, kemudian dia akan melakukan cek terlebih dulu. Apakah atau jika x, jadi jika minus 5 itu lebih besar daripada 0, maka dia akan dieksekusi ini. Ini jadi selection, jadi dia akan melakukan seleksi kondisi. Ini akan sering kita temui nanti kalau misalnya kita melakukan coding. Kemudian ternyata enggak, karena minus 5 itu tidak lebih besar daripada 0, maka ini enggak di print. Kemudian elif, kalau kondisi ini enggak terpenuhi, selanjutnya minus 5 lebih kecil daripada 0. Oh iya, makanya kemudian dia akan di print sebagai nilai x negatif begitu. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau kondisi yang lain, else adalah kalau misalkan memang nilainya itu tidak memenuhi dari kondisi yang di if dan elif ini, maka dia akan dicetak ini.
Tapi dalam kasus ini sekali lagi karena memang minus 5 lebih kecil daripada 0, makanya kemudian dia akan lakukan cetak nilai X negatif. Seperti ini teman-teman. Ini nanti sampai teman-teman explore, karena sangat banyak sekali perintah Python sebetulnya. Dan ini baru dasar sekali yang saya share. Kemudian berikutnya adalah ini. Sama dengan yang tadi, kalau misalkan sekarang saya ganti positif nilainya. Kalau nilai 5 apakah lebih besar daripada 5? Ternyata enggak. Karena di sini kita enggak menggunakan lebih besar sama dengan. Jadi dia tidak dieksekusi atau tidak di print. Berikutnya 5 jelas enggak mungkin lebih kecil daripada 5. Ini juga tidak dieksekusi, kemudian barulah kemudian else-nya ini kemudian dia berjalan. Ya, nilai X-nya akan sama dengan 5. Karena sekali lagi di sini saya tidak menggunakan variabel, tidak menggunakan operator lebih besar sama dengan. Gitu ya. Jadi saya menggunakan 3 ini supaya tujuannya supaya menjelaskan. Jadi if, elif, dan else ini digunakan untuk melakukan seleksi kondisi. Nanti penerapannya kita akan lihat di coding. Itu kemudian yang berikutnya adalah for. Nah, for itu adalah perulangan, beda dengan yang if tadi. Jadi kalau if, elif, kemudian apa kita dia? Ini teman-teman nggak usah copy, soalnya saya akan share ini. If, elif, dan else ini untuk seleksi kondisi gitu ya. Tapi kalau for itu berbeda. For itu pengulangan. Nah, nanti kita akan sering gunakan ini. Minggu depan saya akan share gitu ya, contoh coding yang langsung menggunakan penerapan dari if, elif, dan gabungan dari semua ini tadi. Nah, contoh yang paling mudah adalah seperti ini supaya teman-teman nanti bisa paham dulu sintaknya. For ini adalah maksudnya adalah dari i, nah ini ada variabel namanya i, kemudian range-nya itu dari 0, dari range-nya itu selama i-nya itu masih maksimal di 5, maka dia akan dicetak. Hasilnya adalah ini. Jadi dia range-nya ada 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5, jadi dari mulai 0, karena ini nggak didefinisikan apapun, nah sehingga i-nya itu dianggap dari 0. Oh iya, satu hal teman-teman, ini mungkin yang harus saya, ini ya, sebelum teman-teman lupa, Python itu indeks pertama itu selalu dimulai dari 0 ya, bukan dari 1. Bukan dari 1. Jadi kalau mau mulai pertama kali itu selalu menggunakan nilai 0. Jadi kalau teman-teman misalkan mau ambil array gitu ya, array yang pertama kali itu bukan menggunakan array 1 tapi menggunakan array 0. Yaitu terbukti dari ini. Jadi teman-teman kalau nanti melakukan coding di Python, hati-hati. Saya dari awal sudah memberitahukan bahwa Python itu indeks pertamanya itu menggunakan indeksnya 0, bukan 1. Mungkin ada segi perbedaan, mungkin kalau di bahasa pemrograman lain mungkin ada yang dari 1, tapi Python ini menggunakan 0. Itu lalu berikutnya adalah ini, contohnya adalah ini. Jadi dia akan, tujuannya for-nya adalah untuk mengulang, kemudian dia biasanya itu dipakai untuk nanti kalau misalnya teman-teman berhadapan dengan matriks citra, itu ada gambar, kemudian nanti harus diakses nilainya, teman-teman harus baca gambarnya, itu teman-teman kalau misalnya punya gambar yang banyak itu menggunakan for ini nanti. Sama dengan yang tadi, ini for-nya, nah tapi ini kan karena dimulai dari range-nya 1, lalu kemudian ini kalau teman-teman lihat, karena dimulai dari 1, ini dimulai dari 1, kemudian terakhirnya di 20. Jadi sudah dibatasi dulu dari awal, sehingga yang di print adalah 1, dan ini step-nya kalau nanti tidak didefinisikan, itu selalu step-nya 1 seperti ini, teman-teman. Jadi yang selalu dimulai dari 1, kemudian tidak sampai 20, karena satunya dihitung. Jadi dia hanya ngeprint dari mulai 1, sejumlah 20, otomatis dia hanya maksimal sampai di 19. Ya, seperti ini. Ini contohnya. Saya nanti akan share aja deh, supaya teman-teman nggak bingung. Kalau misalnya saya chat juga, saya kira akan menghasilkan waktu, karena sudah 18.45. Itu teman-teman. Kemudian untuk yang ini sama, jadi saya punya deretan ini namanya adalah array. Jadi saya sudah punya array seperti ini, ada angka, variabelnya namanya angka, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, lalu kemudian saya mau cetak nilainya itu. Jadi for X itu maksudnya ini variabelnya boleh berbeda-beda. Jangan bingung teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman, ini saya ganti for I bisa nggak Kak? Bisa-bisa aja. Mau diganti X juga boleh gitu, tapi yang penting adalah in-nya ini. Jadi ini menunjukkan bahwa variabel X yang ada di dalam angka ini itu akan di print.
Makanya kemudian ketika diulang, dia akan keluar seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini. Yaitu menggunakan for. Lalu ada juga nanti menggunakan yang seperti ini for-nya. Jadi kombinasi menggunakan fungsi continue namanya. Jadi ini for X, kemudian in range dari 1 sampai 6. Ya, dia dimulai dari 1 kemudian akan di print sebanyak 6 kali. Tapi ketika sampai di 6, dia di-continue sampai di 3 ini, dia continue. Artinya, kalau ada ketemu for yang seperti ini, teman-teman nanti kemudian di angka 3 itu dia akan dilompatin. Lalu kemudian saya lupa menyampaikan satu yang lebih penting, teman-teman. Tadi teman-teman mungkin entah memperhatikan atau enggak, ketika teman-teman menggunakan sintak for, kemudian sintak if, itu teman-teman harus ketik, itu harus menggunakan tanda ini. Yang pertama adalah titik 2 ini. Ini jangan sampai lupa, ini yang pertama. Yang berikutnya adalah ini harus menjorok ke dalam, teman-teman, atau menggunakan indentation. Jadi menggunakan indent, jadi harus menjorok ke dalam. Kalau enggak, ini enggak akan kebaca. Jadi sekali lagi untuk if, else, kemudian untuk for ini sama. Kalau teman tadi perhatikan, semuanya menjorok ke dalam seperti ini. Jadi enggak mepet, jadi enggak mepet ke kiri begitu ya, enggak mepet seperti ini. Tapi harus di-indent seperti ini. Ya jangan sampai salah, teman-teman. Karena kalau enggak, nanti dia enggak akan kebaca. Ya, itu yang penting. Jadi sekali lagi dia harus ada tanda titik 2 ini, kemudian menggunakan indentations. Itu, lalu kemudian yang tadi, kembali ke yang tadi ini. Nah, tadi ini berbedanya adalah ketika melakukan ini, dia continue, berarti otomatis ketika X-nya sama dengan 3, dia di continue, dilanjut gitu loh. Jadi tidak digunakan. Jadi X-nya sama dengan 3 ini tidak di print. Ya, itu fungsi dari continue. Kemudian kalau yang ini sama, jadi ini ada deret, ada variabel namanya deret angka seperti ini. Range-nya dimulai dari 1, kemudian akan di print sebanyak 6 kali, kemudian 2, 3, 4. Nah, cuma ini yang ke-6 ini nggak di print. Ya, jadi for ini karena range-nya dari mulai 1, dia ke-6 ini nggak, yang 6 tidak ditampilkan. Jadi hanya akan menghasilkan nilai dari 1 sampai 5. Jadi teman-teman bisa membandingkan beberapa contohnya, teman-teman sambil belajar, karena mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu gitu ya, tapi dari kode-kode ini teman-teman nanti bisa sambil belajar gitu ya. Jadi teman-teman nanti tolong di Jupyter dicoba, kemudian coba juga di Google Colabs. Nah ini kemudian sama for num itu masih number. Saya buat variabel namanya number, tapi sekali lagi ini harus sama di sini, deret angka ini. Kemudian yang di print adalah num-nya ini, variabel ini itu yang di print, sehingga kemudian keluarlah angka ini. Ya, ini baru berupa masih satu dimensi gitu ya. Nah sekarang ini adalah contoh ketika kita mau coba untuk menampilkan display dimensi dalam bentuk 3x3. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada satu variabel namanya L4. Ini matriksnya nanti bentuknya adalah 3x3. Karena ini kalau teman-teman lihat ini sudah berupa 1 baris dan 3 kolom. Jadi ini 1 baris 3 kolom, 1 baris 3 kolom, 1 baris 3 kolom. Nah kemudian saya kepingin supaya dia di display dalam bentuk 3x3. Nah caranya gimana? Nah sekali lagi kita gunakan for, tapi for-nya sekarang menggunakan nested loop for, jadi 2 kali. Jadi for-nya itu tidak hanya 1 tapi 2. Jadi row, ini variabelnya bebas, kemudian selama L-nya adalah L4 seperti ini. Jadi untuk baris yang ada di L4 itu maksudnya seperti itu. Kemudian ini saya buat satu lagi, variabel namanya adalah for yang kedua untuk elemen in row. Row itu maksudnya adalah nanti row yang dari L4 ini. Nah, teman-teman lihat. Nah, kemudian yang di print adalah elemennya. Jadi elemen dari L4-nya ini. Kemudian saya buat sampai yang ke terakhir, N itu masih yang terakhir. Kemudian ini menggunakan tab. Di tab supaya nanti dia akan nge-print-nya modelnya seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari sini, logika belajar jalannya adalah, jadi dari L4 ini, itu mula-mula dia akan di-print dulu yang ini dulu. 2, 9 sama minus 5. Lalu kemudian di tab, dia akan di tab dulu. Kemudian di tab itu berarti maksudnya dia akan membuat baris yang baru, kemudian baru dia akan print min 104. Kemudian balik lagi. Dia cek lagi, oh row ini sudah dicetak, ini sudah dicetak, kemudian ini sekarang akan cetak yang ke-3. Jadi 312 ini kemudian akan dicetak di baris yang baru. Nah sehingga outputnya itu keluarnya akan berupa matriks 3x3. Jadi ini saya menggunakan nested for namanya.
Jadi nested itu maksudnya for, kemudian di dalamnya for itu ada lagi for. Itu tujuannya supaya saya mendapatkan, karena kalau saya menggunakan satu for seperti ini, saya tetap hanya akan mendapatkan hasil satu dimensi seperti ini. Ya, bukan berupa lebih dari satu dimensi. Ya, karena saya pengennya harus dibuat dalam bentuk 3x3 matriks, sehingga hasilnya seperti ini, dan saya harus buat dalam coding seperti ini. Nah, printnya sendiri itu itu digunakan untuk print hasilnya, kemudian dia untuk menggerakkan next line. Jadi dia akan bergerak dari satu baris ke baris yang berikutnya ini. Ini akan digunakan menggunakan print ini, sehingga nanti kemudian akhirnya seluruh matriks ini kemudian akan di print. Jadi 3x3. Itu sampai sini puyeng nggak ya? Nggak tahu nih. Ini masih dasar teman-teman. Jadi hari ini kita akan lebih banyak belajar yang penting-penting dulu. Oke, kemudian berikutnya adalah while. Jadi if else, kemudian for dan while ini akan juga sering digunakan. Nah, kalau while itu maksudnya dalam bahasa Indonesia adalah sementara. Jadi kalau X-nya sama dengan 5, ya sementara X-nya itu masih lebih kecil daripada 10, maka dia akan di-print atau dicetak, gitu ya. Kemudian dia akan dicetak bertambah sebanyak 1, gitu. Maksudnya begini. Jadi logikanya adalah kalau dia memang 5 lebih daripada 10, dia akan di-print 5. Kemudian berikutnya adalah X-nya, kemudian akan di-print lagi berikutnya sebanyak 1. Jadi ditambah 1. 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 karena kita memberikan komennya, memberikan operatornya adalah lebih kecil dari 10. Bukan lebih kecil sama dengan. Tapi kalau misalnya kita bagi gini, hasilnya kayak apa, Kak? Sebentar. Nah, kecuali kalau kita buat seperti ini, maka otomatis dia akan di-print 10-nya karena ada tanda sama dengan. Tapi tadi di awalnya dia seperti ini. Jadi nilainya yang ke 10 tidak di-print karena hanya sampai masih lebih gede pada 10. Jadi ya teman-teman tadi kan sudah saya jelaskan sedikit mengenai operator. Jadi teman-teman harus hati-hati antara operator lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan itu ada perbedaan juga. Dengan yang lebih kecil dan hanya lebih besar. Ini while, kemudian berikutnya adalah ini. Nah, ketika sama, saya ada variabel namanya counter, ini dimulai dari 0. Kemudian selama counternya berarti kan 0 lebih daripada 5, dia akan di-print. Ya, counter is, jadi dia counternya ini akan bertambah. Dia akan bertambah, increment-nya sama dengan di atas ini. Dia akan bertambah 1 terus. Tapi dimulai dari 0, karena ini saya setnya dimulai dari 0. Di 0, kemudian ditambah 1, dia akan print lagi. Kemudian tambah 1 lagi, dia akan print lagi jadi yang kedua. Terus sampai dia lebih kecil daripada 5. Artinya 5 nggak di-print. Sekali lagi sama dengan di atas. Ini kondisinya sama dengan di atas. Itu kenapa 5 tidak di-print. Karena tidak ada tanda sama dengan. Kalau kita gunakan tanda sama dengan, ya ini otomatis harusnya ke-print. Nah, itu dia. Ya, kemudian setelah selesai, nah ini gunanya kenapa kita menggunakan while adalah ketika dia keluar dari kondisi while-nya ini selesai, kemudian dia melakukan print ini. Itu mungkin mengenai while. Lalu sebenarnya ada satu lagi sama dengan yang tadi sebetulnya. Jadi sama, ini supaya teman-teman lebih paham aja bahwa ya itulah kondisi while. Jadi selama while-nya lebih nanti kondisinya bisa diubah teman-teman. Misalnya teman-teman ubah 1 ya. Kita lihat aja. Kalau 0 bosan ya ada. Nah, seperti ini. Dia kan dimulai dari 1. Jadi selama dimulai dari 1 sampai dia lebih kecil daripada 5, otomatis hanya 1, 2, 3, 4 yang dicetak. Seperti itu ya. Jadi ini adalah beberapa sintak yang paling sering kita gunakan teman-teman. For, if else, if, kemudian while ini. Untuk yang lain saya kira sama. Ya, saya kira sama. Lalu kemudian berikutnya saya akan masuk ke list dan array ini teman-teman. Nah, list array ini nanti juga akan digunakan kalau kita melakukan manipulasi data nanti. Jadi maksudnya ada beberapa processing data yang harus kita lakukan. Kemudian kita harus melakukan pre-processing data. Nah, nanti kita akan berhadapan dengan namanya array. Nah, array nanti kita akan sering kita gunakan. Nah, ini adalah contoh yang paling sederhana. Jadi saya punya satu array namanya dengan variabel namanya angka. Yang isinya adalah ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini.
Jadi kita punya variabel ini, lalu kemudian kalau kita cetak ya dia akan berupa array seperti ini. Ini yang disebut sebagai array tapi dalam bentuk masih satu dimensi. Ini yang disebut sebagai array. Nah, sekali lagi kalau Python itu teman-teman harus tahu bahwa ini adalah indeks yang ke-0, ini indeks ke-1, indeks ke-2, ke-3, dan ini ke-4. Jadi bukan ini mulai dari 1, bukan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Jadi sekali lagi Python nanti kalau misalnya teman-teman mau ambil angka yang ke-0 misal, angka yang pertama sorry, ini indeksnya adalah bukan indeks, bukan yang pertama. Saya akan coba, misalkan ini saya play, harusnya dia nolnya 1, ya kan? Indeks yang ke-0. Kalau teman-teman melakukan seperti ini, yang kecetak adalah yang kedua malah. Yaitu, jadi sekali lagi tolong teman-teman dari awal sudah punya pemahaman yang benar bahwa ketika melakukan indexing itu di array seperti ini nanti teman-teman harus tahu bahwa Python itu dimulai dari angka 0. Ini adalah untuk indexingnya, jadi sekali lagi teman-teman tolong dipahami dan dari awal jangan sampai nanti ada kesalahan. Seperti itu ya, saya kembalikan seperti semula. Ini hanya untuk memberikan insight ke teman-teman. Kemudian ini adalah list, tapi ini hanya berupa list kosong. Jadi ini listnya tidak ada karena memang di awal kita tidak menggunakan, di situ nggak ada state variabel apapun gitu ya. Jadi L1 hanya list berupa tanda kurung tunduk kemudian kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian L2 ini juga tidak ada apapun di sana, sehingga hasilnya ketika kita run itu berupa list yang masih kosong. Nah ini biasanya dipakai untuk ketika pertama kali nanti teman-teman buat pre-processing data, lalu kemudian di awal teman-teman menyediakan kayak semacam buffer atau menggunakan kayak tempat untuk supaya nanti kemudian diisi listnya. Nah ini awalnya menggunakan variabel seperti ini. Nanti kita akan sering berhadapan, nanti minggu depan saya akan mulai share contohnya, karena kalau minggu ini kita masih belajar dengan yang dasar dulu. Kemudian ini sama, L3 ini adalah array yang isinya adalah 3, 4, 1, 6, 7, dan 5 seperti ini. Sama, kemudian yang ini itu sebetulnya dia sudah berupa array, tetapi ini sebenarnya sudah berupa bentuknya 3x3 di matriksnya. Ya, tapi ini masih saya print dalam bentuk model seperti ini. Jadi ini hanya berupa array yang belum saya bentuk dalam bentuk matriks 3x3. Nah inilah kenapa kemudian kalau teman-teman lihat yang contoh for yang tadi, itu adalah contoh kecil gimana kita melakukan kayak semacam ya pre-processing data sebetulnya. Kita mengubah bentuknya itu sudah termasuk kita tuh melakukan pre-processing data itu. Ketika nanti memang dibutuhkan. Ya ini adalah contoh array-nya seperti ini. Lalu kemudian ini adalah contoh dari ini adalah list sekarang, karena ini sekarang sudah bentuknya sudah berupa campuran. Jadi ini ada angka, ini ada string, ini adalah float, dan ini ada boolean. Jadi kalau kita print ya sama, hasilnya campurannya akan berupa ada 4 ini. Ada 4 data ini dengan berbagai macam tipe datanya. Itu lalu saya kira udah jam 7 teman-teman. Nanti saya akan lanjutkan di minggu depan. Ini saya akan langsung upload setelah kuliah ini, sehingga nanti kemudian teman-teman nanti bisa pelajari. Saya minta tolong teman-teman nanti sisanya ini cukup banyak teman-teman. Saya memang sudah tahu nggak mungkin semua bisa cuman minggu depan saya akan lanjutkan sedikit, lalu kemudian ini ada beberapa, kalau teman-teman lihat ini adalah contoh-contoh yang paling sering digunakan nanti kalau sampai contoh misal membaca file CSV. Ini sudah saya buatkan, tolong teman-teman ketika nanti selesai perkuliahan dan ada waktu luang, teman-teman bisa praktekkan ini di rumah ya. Itu mungkin saya stop dulu. Saya akan coba cari Pak Surya sudah ada ya. Pak Surya apakah sudah ada Pak Surya ya? Tes 1, 2, 3. Pak Surya ya. Selamat sore Pak Surya, nih gantian Pak Surya. Saya mungkin sementara itu dulu yang saya sampaikan Pak. Terima kasih, ini saya matikan dulu Pak untuk recordingnya Pak. Ya. Bentar, saya akan bantu nanti.